Bab 3268. Senang bertemu denganmu. Dia seolah menemukan para ahli kuno ini, yang dulu begitu perkasa, memiliki sikap yang sungguh tidak menyenangkan. Mereka satu persatu begitu sombong. Baik itu guru surgawi atau gadis Xuan Huang. Semuanya begitu angkuh. Dia sangat sombong. Mileye tidak akan diabaikan. Tanpa banyak kata, langsung pergi. Mile langsung mengendalikan pedang dan pergi. Melihat Mileye dengan tindakan tegas seperti itu, ketiga gadis Xuan Huang terperangah. Akhirnya, Raja Iblis dengan cepat mengikuti langkahnya. Dia masih ingin bergabung dengan Tuan Muda Ye. Wanita Xuan Huang ragu sejenak, kemudian ikut mengikuti. Di tempat itu, guru surgawi terlihat bingung. Segera, wajahnya menjadi sangat suram. Sebelumnya, dia mengira masih ada ruang untuk negosiasi. Tetapi sekarang terlihat bahwa orang di depannya benar-benar tidak menghiraukannya. Dengan berpikir sampai di sini, wajahnya semakin gelap. Di sisi lain, Mileye duduk bersila di tengah-tengah bintang-bintang. Kedua tangannya menggerakkan ilusi dan energi pedang dunia di sekitarnya tanpa henti. Energi pedang dunia yang dia miliki semakin memperkuat dengan cepat. Sudah mulai memberikan hasil. Dengan cepat, Mileye mulai mengoperasikan teknik inti dengan gila. Mendalami dengan serius energi pedang dunia miliknya. Dia tidak pernah menaruh harapannya pada orang lain. Segala yang dia lakukan adalah untuk membuat dirinya sendiri menjadi lebih kuat. Menjadi kuat sendiri. Itulah yang menjadi jalan raja. Pada saat ini, wanita Xuan Huang dan Raja Iblis muncul di tengah-tengah. Keduanya melihat Mileye di kejauhan. Tanpa berkata-kata, Mileye juga tidak mempedulikan keduanya. Terus mengasah energi pedang dunia miliknya. Setelah waktu yang lama berlalu, Mileye perlahan membuka matanya. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah pedang jiwa muncul di tangannya. Pedang dunia. Mengamati pedang dunia di tangannya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Mileye. Pada saat itu, Raja Iblis di sampingnya tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu benar-benar berhasil menguasai seluruh alam semesta dan semua alam semesta paralel, kekuatan kepercayaan ini pasti akan sangat menakutkan." Mileye mengangguk sedikit. Itulah tujuanku sebenarnya. Raja Iblis memberi hormat kecil kepada Mileye. Aku bersedia melayani Tuan Muda Ye. Mileye melirik Raja Iblis. Tersenyum tipis. Dia tahu bahwa alasan Raja Iblis bersikap agak patuh adalah karena melihat kekuatan Liana Ye. Mereka yang pernah dikalahkan oleh adik perempuannya biasanya akan menjadi lebih patuh. Mileye mengangguk. Senior Raja Iblis, apakah ada yang kamu perlukan? Raja Iblis berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin masuk dan berlatih di dalam menara kecil Tuan Muda Ye. Selain itu, aku juga ingin melihat teknik inti universal Tuan Muda Ye." Mileye mengangguk. Tidak masalah. Dengan berkata begitu, ia melambai tangan. Dan teknik inti universal melayang ke depan Raja Iblis. Raja Iblis membuka teknik inti universal. Sejenak kemudian, ekspresinya kompleks. Kebenaran agung ini, pemilik pena, sungguh luar biasa. Mileye tersenyum. Tetua, mari masuk ke menara. Raja Iblis mengangguk. Lalu membawa teknik inti universal saat memasuki menara kecil. Mileye menatap Xuan Huang wanita. Xuan Huang wanita dengan tenang berkata, "Jadi, bolehkah aku pergi?" Mileye menjawab, "Tentu saja." Xuan Huang wanita menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye tersenyum. "Kalau kamu ingin pergi, kapan saja boleh." Setelah sejenak hening, Xuan Huang wanita kemudian berbalik dan pergi. Memang,
Dia tidak ingin diatur oleh Mileye. Mendengar perintah darinya. Seperti inilah seluruh hidupnya. Kapan dia pernah diperintah oleh orang lain? Namun, pada saat Xuan Huang wanita berjalan pergi, di langit, tiba-tiba muncul awan merah darah yang menakutkan. Sekejap kemudian, petir berkumpul dalam jumlah tak terhitung. Bencana. Melihat pemandangan ini, wajah gadis Xuan Huang tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik menatap Mileye. "Kamu?" Mileye tertawa. "Sepertinya aku tidak memiliki kewajiban untuk menghadapi bencana untukmu." "Bukan." Wajah gadis Xuan Huang terlihat sangat muram. "Aku bersedia mengikuti kamu." Mileye menatap gadis Xuan Huang. "Aku tidak tertarik. Kembalilah ke tanah reruntuhan asali kamu dan lanjutkan tidur." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di langit, sebuah bencana petir menyambar turun dengan gemuruh. Seketika, seluruh langit bintang bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah gadis Xuan Huang segera pucat. Mileye langsung kembali ke alam semesta optik, yang merupakan markas besar Akademi Guanxuan. Saat ini, alam semesta optik telah berkembang menjadi pusat seluruh alam semesta. Tanpa ragu ini adalah dunia yang paling ramai. Di sini, tidak hanya terdapat lembaga umum Akademi Guanxuan, tetapi juga markas besar Paviliun Xianbao. Selain itu, tak terhitung banyaknya keluarga bangsawan dan kekuatan misterius juga berkembang di sini. Yang perlu dicatat adalah bahwa kota Guanxuan telah mulai diperluas dan saat ini jumlah makhluk spiritual yang tinggal di dalamnya telah mencapai beberapa miliar. Tidak hanya itu, Akademi Guanxuan juga sedang memperluas di sekitar kota Guanxuan. Saat ini, tempat ini dapat dianggap sebagai pusat alam semesta. Setelah kembali ke akademi, Mileye langsung memanggil para kepala lembaga dari berbagai lembaga di Akademi Guanxuan. Bersama dengan kabinet dan semua manajemen dari 6 bagian di bawahnya. Di dalam istana, semua orang berkumpul. Mileye melihat beberapa wajah yang dikenal. Bennett Mo, Agnes Chi, Ladia, Wina Lian. Mileye melihat satu persatu ke arah semua orang. Tersenyum tipis. Bennett Mo juga tersenyum. Dia sekarang jauh lebih matang daripada sebelumnya. Mileye tiba-tiba berkata, "Aku memanggil kalian semua untuk mengumumkan 2 hal." Semua orang menatap Mileye, dan dia tersenyum tipis. Yang pertama, Putri Kara telah berhasil merebut lebih dari 100 alam semesta untuk kita. Sekarang, semua alam semesta ini berada di bawah pemerintahan akademi kita. Ketika berita ini disampaikan, semua orang di dalam ruangan terkejut. Lebih dari 100 alam semesta. Mileye melanjutkan, "Sekarang, kita membutuhkan bakat, banyak bakat, terutama dalam bidang manajemen." Dengan berkata demikian, dia menatap Hani Li. "Aku menyarankan untuk mendirikan sebuah lembaga khusus yang akan fokus pada pengembangan bakat." Hani Li mengangguk. "Aku akan menanganinya." Mileye mengangguk. Selain itu, mengumumkan ke seluruh alam semesta untuk merekrut berbagai bakat. Dengan berkata demikian, dia menatap Nadia Jiang di bawah. "Nadia, kamu akan mengurus ini." Nadia Jiang tersenyum. "Baiklah. Saatnya untuk memberi mereka tanggung jawab." Mileye melanjutkan, "Selain itu, ada satu hal lagi, yaitu aku telah mulai merencanakan untuk menaklukkan semua alam semesta paralel." Alam semesta paralel. Ketika berita ini diumumkan, semua orang di dalam ruangan merasa agak bingung. Mereka belum memiliki banyak pengalaman dengan alam semesta paralel. Setelah Mileye menjelaskan, semua orang akhirnya memahami alam semesta paralel. Pada saat ini, mereka agak terkejut. Tidak pernah terpikir bahwa selain dari alam semesta yang ada,
Ada begitu banyak alam semesta paralel di dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Mileye berkata, menaklukkan alam semesta paralel juga membutuhkan banyak bakat. Oleh karena itu, mulai sekarang, Akademi Guanxuan perlu segera melatih lebih banyak bakat. Kemudian, dia menatap Han Li. Tangani dengan cepat masalah pengembangan bakat. Han Li berbicara dengan serius. Bisakah kita membuat suatu aturan bahwa di dunia puluhan ribu surgawi, semua ras dapat bekerja di Akademi Guanxuan? Mileye menjawab, tentu saja bisa. Han Li mengangguk sedikit. Dengan cara ini, kita dapat merekrut bakat dari ras-ras lain. Hanya saja, Mileye menatap Han Li. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Khawatir itu sama sekali tidak perlu. Sekarang Akademi Guanxuan menguasai seluruh alam semesta. Setiap ras berada di bawah pemerintahan Akademi Guanxuan. Semua ras diperlakukan setara. Tidak ada pemikiran bahwa klan manusia lebih tinggi dari yang lain. Han Li mengangguk. Aku mengerti. Mileye melihat Sonia di sampingnya. Selanjutnya, Akademi mungkin memerlukan banyak uang. Paviliun Xianbao harus memberikan dukungan penuh. Dia tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang sepele. Sonia mengangguk. Sudah aku pahami. Meskipun sekarang dia mengelola Paviliun Xianbao, Sonia sangat sadar bahwa Paviliun Xianbao adalah milik Mileye dan Quincy. Dapat dikatakan bahwa perintah Mileye lebih berlaku daripada perintahnya. Semua anggota Paviliun Xianbao juga menganggap Mileye sebagai setengah pemilik. Hubungan antara Tuan Muda Ye dan ketua paviliun ini tampaknya tidak normal. Mileye mengangguk ringan. Silakan pulang. Semua orang bangkit dan meninggalkan ruangan. Pada saat itu, Nadia Jiang tiba-tiba mendekati Mileye. Dia tersenyum. Cukup lelah, bukan? Mileye mengangguk ringan. Memang. Nadia Jiang tersenyum. Aku punya kejutan untukmu. Mileye terkejut. Sedang berpikir untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi Nadia Jiang langsung berbalik dan pergi. Mileye mengerutkan kening. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arah yang tidak jauh. Di sana, seorang wanita muncul. Mengenakan gaun putih seperti salju. Bersih tanpa debu. Dengan rambut hitam yang panjang dan lebat. Memberinya kesan anggun dan dingin. Ladiaan. Melihat Ladiaan, Mileye langsung terdiam. Ladiaan tersenyum tipis. Mileye segera berjalan menuju Ladiaan dan tanpa ragu, langsung memeluknya. Tidak ada kata-kata. Hanya berdua dalam keheningan. Ladiaan merasa kaku sejenak. Namun kemudian perlahan-lahan melembut. Dia peluk Mileye dengan lembut. Setelah waktu yang cukup lama, Mileye menggandeng Ladiaan duduk di tangga besar di depan pintu istana. Dia menatap Ladiaan dan tersenyum. Kamu, Ladiaan berkata pelan. Aku datang untuk membantumu. Mileye tertawa besar. Ladiaan memandang Mileye. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mileye menjawab dengan serius. Tentu saja. Ladiaan mengangguk ringan. Aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Mileye meraih tangan Ladiaan. Dengan lembut berkata, bantulah aku membentuk sebuah pasukan. Ladiaan menatap Mileye. Dan Mileye tersenyum. Putri Kara dan Kaisar Bulan akan mendirikan pasukan mereka sendiri. Ketika aku di sini, aku dapat mengendalikan keduanya. Tetapi jika aku tidak ada, kekuasaan mereka berdua dapat melampaui kabinet dan markas besar. Yang paling penting, keduanya adalah musuh bebuyutan. Meskipun sekarang mungkin tidak ada masalah, aku khawatir di masa depan. Jika suatu hari mereka benar-benar bertempur, akademi ini mungkin akan terpecah. Ladiaan berkata dengan serius. Apakah kamu ingin mendirikan pasukan baru untuk menyeimbangkan mereka?
Mileye berkata, akademi membutuhkan keseimbangan. Ladian mengangguk sedikit. Aku mengerti. Mileye tersenyum. Sekarang, di akademi, kamu dapat memilih 10.000 orang. Aku akan memberikan kamu sumber daya pelatihan dan teknik pelatihan untuk mereka. Mereka akan patuh pada perintah kamu dan aku. Jika suatu hari kita tidak ada, mereka akan tunduk pada kendali ruang dalam. Ladian tiba-tiba meraih erat tangan Mileye. Tidak ada. Mileye menatap langit ilusi dengan lembut. Berkata pelan, aku tidak yakin apakah ini hanya ilusi atau bukan. Tetapi aku selalu merasa bahwa apa yang Sonia katakan dari masa depan akan menjadi kenyataan. Ladian mengerutkan kening, hendak berkomentar. Tetapi Mileye tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Suatu saat, aku akan pergi ke dunia nyata. Tetapi sebelum itu, mari lakukan yang terbaik untuk dunia ini. Ladian mengangguk. Baiklah. Mileye menggandeng tangan Ladian. Tersenyum lembut. Senang melihatmu. Ladian bersandar di Mileye. Dengan lembut berkata, aku juga merasa sama. Kedua orang itu hanya berdiam diri, saling berpelukan dengan tenang, bersambung.